Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma, amin. Hari ini pertemuan ke-15, jadi tinggal satu kali lagi pertemuan terakhir, tanggal 11 ya. Kita akan uji kom bersama-sama antara kelas A dan kelas B pada hari Senin jam 7 ya. Tolong nanti saling memberitahu teman-teman bahwa uji kom untuk Chukyu Mojigoi itu akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 ya, mulai jam 7 sampai jam 8.30, tapi seperti ini hanya untuk waktu saja. Nanti di sini kelas A dan kelas B akan bersatu untuk melakukan tes bersama pada tanggal 11 Januari 2021. Kemudian ada juga tugas individu harus dikumpulkan juga pada tanggal 11 Januari 2021 juga. Ini jam 8 deadline-nya. Kalau yang uji kom nanti deadline-nya sampai jam 12. Tapi saya ingin pada saat perkuliahan dilaksanakan uji komnya itu. Jadi bersama-sama semua mengerjakan. Waktu pelaksanaan kira-kira sekitar 40 menit. Sampai 50 menit ya. Di sini saya baru lagi buat soalnya, belum selesai. Nanti Anda akan mulai melihat pada tanggal 11 ya. Kalau sekarang belum bisa diakses oleh teman-teman karena saya lagi sudah akan bisa dilihat pada tanggal 11-nya. Ini untuk uji kompetensi Chukyu Mojigoi dari bab 1 sampai bab 5 buku Chukyu Nihongo-nya ya. Anda pelajari dari situ saja, nanti akan keluar soal-soalnya dari situ. Kemudian untuk absensi hari ini yang belum hadir, nanti saya akan ditulis saya terlambat, sehingga pertemuan kita full selama satu semester ini adalah 16 kali pertemuannya. Kemudian ada forum diskusi juga, ini silakan diisi forum diskusi untuk kelas A dan kelas B. Ini kelas A ada, kelas B ada ya. Di sini kita lihat absensi dulu. Untuk hari ini, Yunas kok tidak masuk? Oh, 4 Januari ya. Ini berarti kelas B tadi. Ini salah, kelas B. Oh ya, sekarang kelas B ya. Maaf, saya lupa. Tadi sudah absen belum? Udah ada yang absen belum? Kelas B. Sudah, Sensei. Sudah ya? Oke. Ini kelas B ini tanggal 7 Januari ini hari ini. Oke, masih banyak yang belum absen. Ini baru Anissa, Kurniawan, Kerina, terus Alfian, Anissa, Muhammad Bagus, Muhammad Saputra. Yang lainnya belum pada absen. Berarti ini saya bilang terlambat dulu ya. Terlambat. Ini Farah terlambat. Terus Rifki terlambat. Rifki tadi ada kelihatan ya. Saya belum absen di my class. Terus Aprilia, Hinggil, Taufik. Nanti terlambat dulu saya bilang. Kalau sudah tidak masuk ya nanti jadinya tidak masuk. Untuk hari ini tanggal 7 ya. Oke, nggak apa-apa kalau yang tidak masuk di pertemuan terakhir tidak apa-apa, mungkin ngambil jatah ya, tidak masuk. Oke, untuk ini yang Chukyu Mojigoi-nya. Kemudian untuk yang
forum, Anda tinggal mengisi saja. Di sini tinggal mereplay forum untuk diskusi kelas B. Ini sampai tanggal 11 saya kasih forumnya. Anda tinggal mengklik ini, kemudian tinggal menjawab pertanyaan yang saya ini ya. Jadi, apa kesulitan belajar kanji? Sebutkan alasannya. Dan apa kesulitan belajar kosakata serta alasannya. Tinggal di replay saja di sini, nanti akan saya lihat dan saya kasih skor untuk jawabannya. Nah, itu yang beberapa pengumuman sebelum perkuliahan dimulai. Tolong nanti ke teman-teman yang lain diberitahukan biar mereka mengisi ini. Ini adalah salah satu item penilaian dalam tugas mata kuliah ini. Jadi nanti kalau sudah selesai, kira-kira akhir tanggal 20-an ya, 20-an Januari, nanti akan muncul nilainya dari sini. Saya langsung proses dari sini nilainya ya. Dari grade report. Grade report itu nanti Anda akan melihat nilainya, nilai akhir perkuliahan ini. Jadi nilai akhir perkuliahan ini dilihat dari absensi ya, kemudian tugas, juga di sini ada nilainya 10, kemudian penilaiannya semua tugas individu ini juga nilainya 20%. Kemudian uji kom, ini nilainya 20%, ya. Kemudian ini untuk absensi ini 1 poin, 1% ya, tiap pertemuan. Kemudian nanti saya akan tambahkan misalnya soft skill dan hard skill, sehingga akan muncul nilai soft skillnya dan nilai akhir forum. Di sini belum saya masukkan forum. Jadi kalau Anda lihat grade report, maka akan muncul kayak seperti gini. Hanya simpan dulu bentar. Nah, ini penilaian yang ada di My Class, jadi semua nanti nilainya Anda bisa lihat di My Class. Kemudian kita lihat gradebook-nya. Grade report-nya itu Anda nanti akan melihat sini. Ini kelas A dan kelas B bersatu ya. Di sini kelas A di atas, kelas B di sini. Nah, di sini ada misalnya nanti Anda bisa lihat nilai akhir di sini. Ini total cost nilainya ada di sini ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat A atau B gitu. Ini mungkin kalau dapat B itu atau C itu karena nilainya belum lengkap atau belum ada tugas-tugas yang dikerjakan sehingga tugasnya belum bisa dinilai. Nanti Anda bisa lihat di sini nilai akhir di grade report-nya. Silakan ada yang bertanya terlebih dahulu sambil menunggu yang lain. Oke, Kurniawan Agustianto izin katanya. Oke, mati listrik. Hujan deras di mana dia? Oke, nggak apa-apa, Kurniawan izin. Terus yang Inggil udah masuk. Nih, oke, sekarang udah 10 orang yang sudah hadir. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Walaupun tidak masuk dalam uji kom, tapi ini sangat saya kira penting untuk pembendaharaan dan peningkatan kemampuan kosakata Anda ya. Jadi kita akan belajar Jepang bab ke-7 ya. Kalau nanti ketemu saya di semester depan, tanggal 8 Februari kita mulai lagi perkuliahan, maka akan lanjut dengan materi
Ini kok bisa dibuka ya? Saya juga sinyalnya kurang bagus. Oke, saya coba. Tunggu dulu ya, tampilannya belum muncul. Silakan yang bertanya mengenai tugas akhir, kuis, walaupun Ijikom. Ada yang bertanya, silakan. Belum muncul ya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Oke, sekarang udah kemudian. Tadi ini nggak muncul ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Jeplang, kemudian Chukyo Nihongo. Kita mulai ini ya. Nah, ini proses. Kita akan, kalau Ujikom dari bab 1 ya, Nihongo Ringo, Supermarket, Nihonjin no Yofuku, Nihon Kokudo Toyama Tokawa ya, kemudian Sakura no Hana, itu sampai situ. Nah, kita akan belajar hari ini tentang Nihonjin no Soku Seikatsu, atau kehidupan cara pola makan orang Jepang ya. Kalau dilihat dari kotoba, ini ada lumayan banyak kosakatanya. Berhubungan dengan makanan Jepang ya, makanan Jepang, sejarah makan Jepang, dan jenis-jenis makanan Jepang dan sebagainya. Bisa kelihatan tampilan kosakata dari ini? Kelihatan? Sudah, Sensei. Oke ya. Coba cukanya kita dengarkan, mungkin ini ada yang belum kedengaran. 食生活 Udah kedengaran, muncul. Oke. Ya. Sudah, Sensei. Oke, ini Soku Seikatsu. Jadi saya akan mulai dari penjelasan kosakata dulu. Lumayan ini kosakatanya lumayan banyak sampai sini tuh ya. Kalau di pelajari hari ini mungkin tidak akan selesai semuanya. Jadi kosakatanya ada sekitar 100 lebih ini. Tapi saya kira nanti kita lihat satu yang penting saja kosakatanya ya. Karena ini adalah rekayasa atau penambahan kosakata dari yang sudah dipelajari. Ini hanya variasi atau bonus ya. Oke, kosakatanya Anda bisa lihat nanti satu persatu. Nah, nanti saya akan masuk dulu ke bungkei. Bungkei ini dokai ya, kemudian nanti dokainya itu ada dua bagian. Yang bagian pertama dua paragraf, kemudian bagian kedua itu juga ada dua paragraf. Tapi lumayan 3 paragraf ya. Nah, kalau dilihat dari kosakata yang banyak sekali, kosakata yang biru-biru ini, artinya kosakata ini belum di kosakata baru ya, yang tadi muncul di bagian sini ya, di bagian atarasi kotoba. Kemudian ini Hojo Shiryo ini apa ya? Hojo Shiryo itu artinya apa namanya ya?
bahan untuk penambahan ya atau pelengkap. Di sini ada donna nihong ryo tabeta koto ga arimasu ka? Jai ryo wa nan desu ka? Ya, jadi di sini ada kalau masakan Jepang itu apa yang pernah Anda makan, kemudian zairionya itu apa, bahan dasarnya itu apa. Nah, di sini ada gambar sashimi, sushi ya. Sushi ini ya, sushi, sashimi itu ikan mentah. Kemudian ini sebagai image saja. Kemudian juga ada hyogeng rensu. Hyogeng itu artinya tentang ungkapan yang dipakai dalam bab ini ya. Ada juga bungkei. Nanti kalau yang bungkei di sini ya. Oke, kita lihat dari hombung dulu. Hombung ya. Hari ini kita akan mulai belajar dari sini dulu ya. Hombung oyomuma ini donna minna de hanashi ao ya. Jadi kita diskusikan terlebih dahulu sebelum membaca bacaannya. Anata wa donna nihon ryori o tabeta koto ga arimasu ka? Mungkin sekarang sudah pernah ya masak atau makan makanan Jepang ya. Donna nihon ryori o tabeta koto ga arimasu ka? Mata sono nihon ryori no zairyo wa donna mono desu ka? Nah, bahan dasarnya apa, bumbunya apa dan sebagainya. Di sini ada zairyo. Anata no kuni no ryori to kurabete donna nihon ryori wa donna tokcho ga arimasu. Tokcho itu artinya keistimewaan. Nah, jadi kalau saya melihat apa sih dibandingkan dengan negara kita, makanan negara kita dengan makanan Jepang. Jadi kalau makanan Jepang itu ada istilah mede taberu, makan dengan mata. Kalau orang Indonesia makan dengan mulut. Artinya orang Jepang itu nggak melihat harga, tapi dia melihatnya tampilan. Kalau orang Indonesia itu melihatnya rasa ya. Jadi yang penting enak gitu. Kalau di Jogja mungkin rasa itu nggak dilihat atau nggak diperhatikan, yang penting murah gitu ya, beda lagi ya. Ada beberapa pandangan terhadap makanan, yang penting murah kalau di Jogja itu. Kalau di Bandung, Jakarta mungkin yang penting enak, berapapun dibeli, tapi kalau di Jogja yang penting murah. Kemudian shung itu musim ada musim semangka, musim apa gitu ya di sini. Shung to yu kotoba no imi o shirabete setsume shite kudasai. Jadi tiap musim itu ada pasti musim-musim makanannya, musim-musim buah-buahan dan sebagainya, itu disebut dengan shung. Ima no wakai nihonjin tachi wa donna tabemono ga suki da to omoimasu ka? Jadi orang Jepang sekarang itu sukanya yang seperti apa? Apa fast food, apa seafood, apa makanan Eropa dan sebagainya. Nanti kita lihat. Nah, jadi kita terbiasa dengan kanji yang banyak ya. Saya tidak pernah mengajarkan memakai cara baca supaya Anda langsung otomatis belajar menebak-nebak kanji dibacanya apa gitu. Kalau kita pakai furigana atau tulisan hiragana di atasnya, itu akan membuat kita jadi tidak tertantang, terlalu mudah gitu. Nah, kalau ini semuanya tidak ada cara baca hiragana. Karena kita udah Chukyu, sekarang udah semester 3. Anda paling belajar sampai semester 4 atau 5 bahasa Jepangnya. Setelah itu nanti Anda belajar ke pendidikan dan penelitian. Baik, kita mulai dulu. Dari kita biasa seperti biasa, kita dengarkan cokainya. Cokai itu hanya untuk membaca kanji yang tidak tahu dan mengira-ngira kira-kira maknanya apa gitu. Ya, dengan pengucapan asli orang Jepang. Oke, saya lihat dulu siapa yang sudah hadir. Gak berapa banyak nih. Inggil juga ya. Oh, Inggil dari kampus juga ya. Oke, ada 11 orang. Berarti ada 11 orang. Nggak apa-apa ya, 11 orang juga belajar ya. Oke, kita mulai ya. Dari cokai, kemudian nanti kita akan bahas satu persatu. Seperti biasa. Kita mulai dari sini. Ini banyak ya, lumayan.
Kira-kira sini ya. Oke, kita dengarkan. アジアの国々には昔から食事を主食と副食に分けて考える習慣がある。主食というのは日常の食事の中心となる食べ物で、普通は穀物である。副食というのはその穀物と共に食べる肉や魚や野菜などのおかずのことである。日本もこのような食文化圏に属しており、多くのアジア諸国と同様、主食は米である。日本人の米食の歴史は古く、すでに弥生時代から始まっていたと言われている。副食の中心は魚や貝や野菜であった。古くは肉食も行われていたようであるが、奈良時代に仏教が広まってからは動物の肉を食べることが避けられるようになった。現在のように再び肉が食べられるようになったのは明治時代に入ってからである。日本料理に使う調味料で重要なのは醤油であろう。中国や東南アジアにも似たものがあることはあるが、それぞれ味や香りが異なる。醤油は調理に使われるだけでなく、豆腐や刺身を食べるときなど、かけたりつけたりしても使われ、和食になくてはならないものである。味噌も醤油ほどではないが、味噌汁をはじめ煮物などいろいろな料理によく用いられる。もちろん塩、砂糖、酢、ソース、それに最近は化学調味料も欠かすことはできない。Itu baru 2 paragraf ya. Kalian tanggung, maka saya akan lanjutkan dengan cokainya dari paragraf ketiga. Nihon 日本料理は一般的に味があっさりしていると言われている。東南アジアのスパイスを使った辛い料理や油を使って揚げたり炒めたりするものが多い中国料理などと比べると、そのことがよくわかる。新鮮な材料が豊富に手に入る日本では、その材料の持っている味や香りを生かすことが料理の基本なのである。したがって使う材料の最も美味しい時期を選んで料理をすることが大切であり、また食卓の料理によって季節を感じるのである。さらに作った料理を入れる器も料理によって季節によって色、形、材質などを考え合うものを選ぶ。日本料理は目で食べるという言葉があるように、ただ味さえ良ければいいというのではなく、見て楽しむことも大切だと考えられているのである。戦前までは多くの家庭が和食中心であったが、戦後、特に昭和30年代からの高度経済成長とともに、食生活はバラエティに富むようになったと言われる。学校給食の影響もあって、パンが広く食べられるようになり、洋食、中華と家庭での料理も豊かになり、豚肉、牛肉などの肉類や卵、乳製品なども多く食卓に並べられるようになった。また、大都市では寿司、天ぷら、そばなど和食の店のほかに、中国料理、フランス料理、ロシア料理をはじめ、イタリア、ドイツ、スペイン、メキシコ、インドなど各国料理の看板が見られるようになった。世界の味が手軽に楽しめることは国際化の一つであると言える。種類が増えただけでなく便利にもなった。温室のおかげで野菜や果物の多くが一年中いつでも食べられるようになった。またスーパーへ行けば
お湯をかけたり温めたりするだけですぐ食べられる即席ラーメンなどのインスタント食品や冷凍食品も数多く並んでいる。その上、フライ、天ぷらなどの調理済みの食品の数も増えたし、買って持ち帰り、そのまますぐに食べられる温かい弁当を売る店も盛んになった。さらに、フライドチキンやハンバーガーなどを売っているファーストフードの店では、待たされることもなく、すぐ温かいものが食べられる。このように、社会の変化につれて、日本人の食生活も大きく変わってきているのである。Oke ya, nah ini bacaan ini cukup padat ya, tapi mantap. Kalau Anda bisa menguasai buku ini, buku Chūkyū Nihongo, insya Allah ya, lulus N3 ini ya, saya kira ya. Jadi mulai dari bab 1 sampai bab 20, ini Anda pelajari semuanya, baik bungkainya, terasi kotobanya, hombungnya, insya Allah ya, N3 ini lulus ya, kemampuan setelah ini. Ini agak sulit ya, sulit karena memang levelnya udah Chūkyū. Nah, jadi kita akan bahas secara mendalam hanya di bagian paragraf ke-1 dan ke-2. Bab berikutnya nanti ya, kalau semester depan lanjut sama saya, berarti kita akan lanjut dengan materi ini. Kita mulai dari sini ya, kita mulai dari awal. Kita tadi per paragraf, kita lihat sekarang per kosakata ya. アジアの国々には昔から食事を主食と副食に分けて考える習慣がある。主食というのは日常の食事の中心となる食べ物で、普通は穀物である。副食というのはその穀物と共に食べる肉や魚や野菜などのおかずのことである。日本もこのような食文化圏に属しており、多くのアジア諸国と同様、主食は米である。日本人の米食の歴史は古く、すでに弥生時代から始まっていたと言われている。副食の中心は魚や貝や野菜であった。古くは肉食も行われていたようであるが、奈良時代に仏教が広まってからは、動物の肉を食べることが避けられるようになった。現在のように再び肉が食べられるようになったのは、明治時代に入ってからである。日本料理に使う調味料で重要なのは醤油であろう。中国や東南アジアにも似たものがあることはあるが、それぞれ味や香りが異なる。醤油は調理に使われるだけでなく、豆腐や刺身を食べるときなど、かけたりつけたりしても使われ、和食になくてはならないものである。味噌も醤油ほどではないが、味噌汁をはじめ煮物などいろいろな料理によく用いられる。もちろん塩、砂糖、酢、ソース、それに最近は化学調味料も欠かすことはできない。Ya. Nah, untuk kita ini untuk mempelajari ini, maka satu kita harus pelajari kosakata dulu, kemudian bungkai ya, bungkainya juga harus tahu. Tapi yang jelas kanjinya juga kita harus baca dulu ya. Nah, jadi segini itu kan kosakatanya udah banyak ya, sangat lengkap kosakatanya ini. Dan kalau lihat kanjinya sudah shock duluan, ini kanjinya dibaca apa gitu. Nah, caranya yang pertama adalah yang pertama kita lihat kosakatanya di dalam kalimat tersebut. Kalau kalimat tersebut mengerti, berarti kosakata tersebut sudah ada sebagian dalam memori kita. Tapi kalau misalnya tidak mengerti sama sekali dari sebuah kalimat, maka berarti kita ada kekurangan stok kosakata dalam memori kita. Berarti harus di-input memori-memori tersebut ke dalam otak kita.
Nah, yang di inputnya bukan hanya dihafal saja, tapi kalau kanji itu harus ditulis beberapa kali, kemudian dihafalkan kosakatanya, maknanya apa. Nah, begitu juga dengan pola kalimatnya. Nah, karena di sini ada banyak yang biru-birunya, maka sebetulnya kita tinggal melihat yang tadi dulu ya, yang kosakata di bagian iterasi kotoba ini. Tapi kalau lebih cepat itu adalah kita dengarkan satu kalimat, kemudian masuk ke kosakatanya. アジアの国々には昔から食事を主食と副食に分けて考える習慣がある。Di sini ada kosakata Asia no kuniguni ni wa mukashi kara shokuji o shushoku to fukushoku ni wakete kangaeru shukan ga aru. Nah, di sini ini aja. Kalau yang bagi pembelajar pertama paling yang hanya tahu ya yang hiragana aja ya. Katakanlah Asia. Asia kuniguni berarti negara-negara Asia. Kuniguni ini bacanya negara-negara ya. Shukang ini juga baru sebetulnya, tapi mungkin sudah dipelajari sebelumnya, jadi ditampilkan dengan warna hitam. Kangaeru shukang, jadi berpikiran, mempunyai kebiasaan berpikir untuk membagi. Ini wakeru ya. Wakeru itu artinya 分けて、分ける、 wakeru itu hitotsu no mono o futatsu no mono ni suru ya. Jadi membagi makanan dari satu jenis menjadi dua jenis gitu. Di sini wakete apa makanan itu fukushoku dan sushoku. Sushoku itu adalah makanan pokok. Atau di kita itu nasi ya. Nasi itu makanan pokok. 主食、 Pendek ya. Shushoku, nggak ada shushoku, nggak panjang, tapi ini shusoku. Artinya omona tabemono. Kanjinya juga kanji omona dan taberu. Jadi udang shokuji no nakade omona tabemono, seperti beras ya, roti dan lain-lain. Jadi ini yang paling dibilang paling pokok dalam makanan kita ya. Di negara-negara Asia itu kalau nggak makan nasi itu nggak makan pokok gitu. Kemudian ada fukushoku, ya fukushoku. Fukushoku artinya makanan pelengkap. 副食、 Makanan yang dibarengi atau makan yang bareng bersama makanan pokok tadi. Misalnya ada sakana, ya ikan, kemudian niku dan yasai. Jadi lauk pauk lah kalau dalam bahasa Indonesia itu lauk pauk, dalam bahasa Jepangnya okazu ya. Okazu itu lauk pauk. Jadi di negara-negara Asia dari dulu ya kalau makan maka orang mempunyai kebiasaan berpikir bahwa makanan itu terbagi dua, yaitu makanan pokok dan makanan pelengkap atau lauk pauk. Ini bahasanya seperti itu. アジアの国々には昔から食事を主食と副食に分けて考える習慣がある。 Lalu ada nanti penjelasan tentang shushoku toいうのは yang disebut dengan makanan pokok itu adalah 主食というのは日常の食事の中心となる食べ物で、普通は穀物である。 Jadi shushoku toいうのは日常の食事の中心となる食べ物で、futsu wa kokumotsu deある. Nah, di sini yang jadi kuncinya adalah kokumotsu dan chushin, makanan sentral, makanan pokok ya yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari ketika makan. Jadi makanan yang menjadi sentral ketika makan sehari-hari biasanya adalah kokumotsu. Kokumotsu itu apa? Ini sejenis ketela atau makanan-makanan yang terbuat dari rumput seperti ini ya, kokumotsu. 穀物、 Kokumotsu itu ada kome, kemudian mugi, mame, ya, tomorokoshi. Tomorokoshi itu jagung. Kemudian kacang-kacangan. Ini apa mugi itu ketela apa ya, bentuk
membuat terigu itu apa, mugi, kemudian kome, beras ya. Ini yang menjadi tumbuhan yang menghasilkan makanan pokok, antara lain misalnya jagung, mame, ya, jagung, kacang-kacangan, mugi, dan kome. Ini disebut dengan kokumotsu. Jadi kokumotsu itu tanaman untuk bahan pokok makanan gitu ya. Jadi yang disebut dengan shusoku tadi adalah 主食というのは日常の食事の中心となる食べ物で、普通は穀物である。jadi makanan pokok itu ya terbuat dari makanan-makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan penghasil makanan pokok tadi seperti beras, ya, jagung, kacang-kacangan, dan mugi. Mugi itu apa sih ya? Gandum ya, gandum. Nah, lanjutnya adalah shusoku itu apa? 副食というのは、その穀物とともに食べる肉や魚や野菜などのおかずのことである。Jadi okazu itu sama dengan fukushoku. Ya, fukushoku itu makanan pelengkap, okazu itu lauk pauk. Ya, ya lauk pauk itu ya ada yasai, ya sayuran, ada sakana, ada niku yang dimakan bersama-sama dengan kokumotsu tadi ya, makanan yang pokok tadi. 副食というのは、その穀物とともに食べる肉や魚や野菜などのおかずのことである。Ya, kalau vegetarian itu hanya makan sayuran saja ya, tapi kalau kita karnivora ya makan semuanya ya, daging segala macam. Nah, masuk ke sini sejarah makan. 日本もこのような食文化圏に属しており、多くのアジア諸国と同様、主食は米である。 Nah, jadi Nihon mo kono shokubun kakeng. Shokubun kakeng itu artinya wilayah makanan, budaya makannya seperti gini. Kalau keng itu ada kanji keng, berarti wilayah kanji ya. Shokubun kakeng berarti wilayah budaya makan yang seperti ini. Jokuste ori itu artinya berada di lingkungan itu. Okuno Asia, Shokoku Asia itu negara Asia, negara-negara Asia. To doyo, to onaji ya, doyo itu onaji. Asia Shokoku to doyo artinya アジア諸国と同様。 onaji ya, Asia Shokoku to onaji. Jadi sama dengan negara-negara Asia, karena Jepang itu termasuk negara yang berada di lingkungan budaya makan seperti ini, maka makanan pokoknya adalah kome, beras ya. 日本もこのような食文化圏に属しており、多くのアジア諸国と同様、主食は米である。 Kome de aru ya. Kome artinya beras. 日本人の米食の歴史は古く、すでに弥生時代から始まっていたと言われている。 Nihonjin no ini dibacanya beishoku ya, makan beras atau makan padi ya, makan nasi. Ini ada kanji rekishi itu sejarah ya. Jadi sejarah orang Jepang makan nasi itu udah lama, dari sejak zaman Yayoi Jidai. Yayoi Jidai itu antara tahun 300 tahun sebelum Masehi dan 300 tahun setelah Masehi. Kira-kira tahun awal ya Masehi. Jadi Sudeni Yayoi Jidai kara hajimatte ita to iwarete. Katanya dikatakan mulai makan makanan nasi itu baru sejak zaman Yayoi. Yayoi Jidai itu Yayoi Jidai. Yayoi Jidai itu dari mulai abad ketiga sebelum Masehi dan abad setelah ketiga Masehi. Jadi di situ mulai ditemukan peralatan makanan ya, pembuatan makanan seperti nabe, di sini do dibacanya. Kemudian 服食の中心は魚や貝や野菜であった。 Nah, fukushoku itu yang makanan pelengkap tadi
yang menjadi pokoknya itu adalah ikan, kemudian kerang dan sayuran. 古くは肉食も行われていたようであるが、奈良時代に仏教が広まってからは、動物の肉を食べることが避けられるようになった。Nah, maka dulu itu Purukua ya, Puruku itu artinya Purui yang lalu, yang lama sekali gitu. Nikusoku, jadi orang Jepang juga makan daging pada awalnya. Pada awalnya orang Jepang juga makan daging ya. Furuku wa nikusoku mo okonawarete ita yo de aru ga Nara Jidai. Nara Jidai itu tahun 700 Masehi ya. Kira-kira kalau di kita itu pada saat dibangunnya Borobudur gitu ya. Itu Nara Jidai di Jepang itu. Karena abad ke-7. Nah, jadi ketika abad ke-7 itu agama Buddha, Bukyo, Shiga Hiromate, karena ketika agama Buddha berkembang di Jepang pada zaman Nara, maka Dobutsu no Niku wo taberu koto ga sakerareru yo ni natta. Sakera itu dilarang ya, sakerareru itu tidak boleh. Sakerareru itu dilarang aja. Jadi warui mono ga yokunai koto to kankei ga aru. Artinya dilarang, motana insu. Jadi orang Buddha itu kan tidak makan daging, maka orang Jepang pun jadi tidak makan daging pada abad zaman Nara Jidai ini ya. Nara Jidai. Nara Jidai. Abad ke-7 ya. 710 sampai 794. Nah, di Indonesia itu dibangunnya peradaban Borobudur katanya. Jadi di sini. 古くは肉食も行われていたようであるが、奈良時代に仏教が広まってからは、動物の肉を食べることが避けられるようになった。Jadi sakerareru yo ni natta itu dihindari. Jadi menghindari makanan daging dan dari binatang. Kenapa? Karena pada waktu itu agama Buddha berkembang di Nara ya, dalam masa Nara Jidai. 現在のように再び肉が食べられるようになったのは明治時代に入ってからである。Genjai pada saat ini, futatabi itu mata ya, artinya makan lagi atau moichido ya. Moichido niku taberu yoni natanowa. Jadi orang Jepang mulai makan daging lagi itu seperti sekarang ini pada zaman Meiji Jidai. Meiji itu adalah zaman ketika restorasi Meiji itu dibuka ya tahun 1868 sampai 1912 ini pada saat Jepang mulai mereformasi restorasi Meiji. Nanti ada Meiji Jidai, ada Showa Jidai, Taisho Jidai ya, Showa Jidai, sekarang Heisei, kemudian sekarang terbaru adalah Reiwa Jidai. Nah, jadi 現在のように再び肉が食べられるようになったのは明治時代に入ってからである。Kemudian ini adalah sejarah tentang makan Jepang, makanan orang Jepang. Kita masuk ke sini ke bab 2 adalah tentang makanan-makanan Jepang itu sendiri, tapi belum sampai ke detailnya. 日本料理に使う調味料で重要なのは醤油であろう。Jadi Nihon ryori ni tsukau choumiryo de juyo na no wa shoyu de aru. Shoyu tahu ya, semua shoyu itu kecap. Kemudian choumiryo itu artinya choumiryo panjang ya, artinya itu bumbu ya, ketika memasak memakai aji ga chikeru mono kayak ajinomoto gitu ya. Shoyu, shio dan sato. Di dalamnya ada kecap, ada garam dan ada gula. Nah, itu chikeru mono namanya shoyu. 日本料理に使う調味料で重要なのは醤油であろう。Jadi kalau shoyu itu kayak kecapnya di Indonesia gitu ya. 中国や東南アジアにも似たものがあることはあるが、それぞれ味や香りが異なる。
Jadi di negara Asia lainnya seperti Tonan Asia itu negara kita ya, Asia Selatan, Asia bagian Timur Selatan, Asia Tenggara maksudnya itu. Dan Cina itu ada yang mirip Nitamonoga Arukotowa Aruga. Ada yang mirip dengan Shoyu tadi ya. Arukotowa Arunoga. Ini sama dengan apa ya Arukotowa tuh? Arukotowa Aruga. Jadi Aru Toyukotowa Hontokadoka Sukoshi Chigatte Iru Tengmoar. Ada sih tapi tidak sedikit berbeda gitu. Haru kotowaru sore-sore masing-masing ajiya kaoriga kotonaru. Jadi ada rasa dan wanginya itu berbeda. Kotonaru itu berbeda atau chigau. Onaji dewana. 中国や東南アジアにも似たものがあることはあるが、それぞれ味や香りが異なる。醤油は調理に使われるだけでなく、豆腐や刺身を食べるときなど、かけたりつけたりしても使われ、和食になくてはならないものである。Jadi shoyu itu bukan hanya dipakai pada saat memasak, chori itu memasak ya, ryo suru, chori itu. Bahasa Jepangnya ada chori suru itu sama dengan ryo suru. Chori. Ya, ryo tsukuru koto, membuat makanan. Jadi bukan hanya dipakai pada saat memasak, tapi pada saat tofu, ini tofu itu tahu, tofu ya sashimi o taberu toki, pada waktu makan selesai sashimi dan makan tahu, mereka diceketari ya, ditambahkan dengan shoyu. Sehingga dalam wasoku itu makanan Jepang, itu shoyu itu menjadi nakutewa naranai mono. Barang yang tidak boleh tidak ada. Nakutewa naranai mono. Nakutewa naranai. Jadi yang mesti ada ya. Kakasuko toga dekina ini udah pernah dibahas dulu di ori masakan. Nah, sebelumnya juga ada. 味噌も醤油ほどではないが、味噌汁をはじめ煮物などいろいろな料理によく用いられる。Jadi selain shoyu juga ada miso shiru ya, di sini ada miso. Miso mo shoyu hodo dewana, tidak seperti shoyu sih miso itu, tapi miso shiru hajime, mulai dari miso shiru, kemudian nimono, makanan yang dikukus itu ya. Jadi nimono itu adalah yasai ya, niku ya, sakanana do, nite skutar ryori yang diboil ya, dibakar ya, atau dikukus, itu semuanya memakai miso shiru. Ditambahkan ya, mochi irareru itu ditambahkan atau dipakai ya, shio suru. Jadi ini. 味噌も醤油ほどではないが、味噌汁をはじめ煮物などいろいろな料理によく用いられる。用いられるというのはよく使っている、よく使う。もちろん塩、砂糖、酢、ソース、それに最近は化学調味料も欠かすことはできない。Di sini ada di dalam bumbu-bumbu makanan Jepang itu ada pasti ya, mochirong, ada shio, sato, shio itu gula, sato gula, shio garam, shu itu ini kayak semacam apa ya, shu itu? Su. Kayak sakenya ya, sake bagian miring gitu. Kemudian shoshu itu sauce. Sauce. Ya. Soal ini kagaku chomiro. Jadi kagaku chomiro itu artinya bahan dasar yang berbentuk kagaku tekini kata chomiro. Jadi makanan yang diproduksi secara fisika ya, secara kimia, chemical seasoning. Nah, jadi ini. Kemudian kakasuko toga dikina. Jadi seperti tadi ya, ini harus memakai ini. Nah, ini sampai sini saya akan menjelaskan karena waktu juga mungkin tidak cukup
kalau semuanya saya jelaskan di sini. Jadi ini hanya baru sejarah dan kandungannya. Nah, saya ingin melihat tadi yang Yayoi Jidai ya. Yayoi Jidai, kemudian Ninara Jidai, ini perlu penambahan. Jadi saya tambahkan dengan misalnya kalau kita search di internet ya, ada Nara Jidai. Nara. Kota Nara itu adalah kota tua di Jepang dari sebagian barat, dekat Osaka ya. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat Nara, yang paling terkenal tempatnya adalah Nara Daibutsu. Daibutsu atau apa ya namanya itu, bangunan yang mirip dengan ini bangunan Buddha Borobudur ya, mirip di Nara ini. Nah, Nara Daibutsu ini ada seperti ini. Nah, nama ininya ini besar sekali ya. Kemudian tempatnya kayak gini. Ini di Todaiji namanya ya, Bung. Todaiji itu kuilnya ya. Nara. Nah, Todaiji ini sama dengan Borobudur ketika dibangun di Indonesia. Kemudian sebelum lanjut, saya ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan mengenai di sini. Ya, jadi yang kurang dari pembelajaran online ini adalah satu latihan, ya, karena Anda mungkin latihannya kurang ya. Jadi kosakata sudah dipelajari itu harusnya dipelajari terlebih dahulu, kemudian nanti dipelajari di kelas dan dipelajari lagi setelah selesai perkuliahan. Nah, ini harus diproses. Kemudian kalau saya dulu belajar itu disalin kembali ya, disalin kembali dalam buku catatan kita sehingga kanji-kanjinya juga kita minimal menulis lagi. Nah, di perkuliahan ini saya hanya menjelaskan saja. Nah, nanti mungkin kalau semester depan akan ada presentasi dari tiap kelompok untuk menjelaskan seperti gini. Karena menjelaskan itu lebih apa ya, lebih masuk dibandingkan dengan mendengarkan atau melihat. Oke, hari ini jam 8.10 ya, udah mulai, katanya ada pelantikan juga ya, yang sudah masuk. Ini ada 13 orang ya, jadi artinya ada 13 orang yang hari ini sudah hadir. Yang lainnya berarti ada 4 orang yang tidak masuk ya. 13 orang dan 4 orang. Nah, yang tidak masuk nanti saya bilang tidak masuk di sini. Ya, jadi saya sambil mengulangi lagi penjelasan di awal tadi. Jadi Anda tinggal memasuki 2 kali lagi pertemuan ya. 1 kali lagi minggu depan itu terakhir ya, tanggal 11 adalah uji kompetensi, uji kom atau kuis ya, atau apa ya. Nah, penilaiannya itu 20% dari penilaian nilai akhir. Di sini saya sudah siapkan ruangan-ruangannya untuk yang absensi hari ini. Saya cek kembali. Farah itu hari ini tidak hadir akhirnya. Hari ini tidak hadir ya. Tidak hadir, Sensei. Tidak hadir, di sini tidak hadir. Ripki ada, Aprilia ada ya? Hadir nggak Aprilia? Aprilia juga tidak hadir. Oke. Inggil tadi terlambat. Terus yang lainnya hadir, Taufik juga tidak ada ya.
Topik kemana nih? Orang Lampung. Oke, hari ini tidak masuk juga topik. Tidak hadir. Akmal, ada Akmal? Akmal juga tidak masuk. Oke, jadi tidak masuk, tidak hadir. Sabrina ada nggak Sabrina? Ada ya? Ada, Nisa? Hah? Siapa? Sabrina ada? Oh ada, ya oke. Tadi terlambat berarti ya? Sabrina terlambat. Oke. Terlambat itu dapat nilai 1 poin. Skornya 1 poin. Kalau tidak masuk, tidak ada poinnya. Hairunisa ada nggak Hairunisa? Ada ya? Oke, Hairunisa juga terlambat. Nepti juga ada terlambat. Terus dia ada nggak dia? Dia tidak ada. Ini dia jarang masuk ya. Nanti nilainya kurang ya. Jadi nilai akhirnya bagus ya. Oke, hari ini yang terlambat ada 4 orang, yang tidak masuk ada 5 orang. Oke. Nah, saya ulangi lagi ya penjelasannya. Jadi untuk siapa? Karista. Karista masuk tuh telat? Ya. Iya, tadi terlambat. Oke, Karista mana Karista? Mana ya Karista di sini? Kok Karista nggak ada di tempat saya? Tadi ada ya? Iya, Sensei tadi ada. Ya kan? Tapi kok cuma 17 ini yang kelihatan? Kan harusnya 25 orang ya? Tampilannya kok gini ya? Iya, Sensei. Karista. Oke, Karista nanti ada ya, tapi terlambat ya. Aku bisa absen sendiri nggak? Ini sinyalnya susah, Sensei. Sinyalnya susah. Oke, saya lihat dulu. Karista. Aku tampilannya cuma 25 orang. Harusnya kan 25 orang. Oke, nanti Karista saya masukin ya. Terlambat ya. Oke, jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa untuk hari ini ada forum yang harus diisi. Forum tentang kesulitan belajar kanji dan belajar kosakata. Nanti diisi ya. Ini sampai tanggal 11 sih. Tapi kalau Anda ada waktu silakan lebih cepat lebih bagus. Nah, forum diskusi untuk kelas B di sini. Ini kayaknya udah ada yang masuk. Kalau udah ada yang masuk berarti di sini tinggal di replay. Belum ada yang masuk ya. Jadi Anda tinggal mengisi kesulitan belajar kanji dan belajar kosakata. Anda tinggal di replay sini. Ini penilaian akhir, poin pemasukan akhir. Kemudian hari Senin itu kelas B ikut kelas A untuk ikut uji kom bersama-sama dengan kelas A. Hati-hati ya, jadi bukan hari Kamis sudah tidak ada kuliah. Jadi kita akan mengadakan uji kom pada hari Senin. Di sini udah ada uji kom Senin kelas A dan kelas B.
Ini tolong di ini ya. Uji komnya itu hanya 1 kali kesempatan menjawab, kemudian akan dibuka pada jam 11 Januari jam 7 sampai kira-kira jam 3 dibukanya, tapi waktu pelaksanaannya 1 jam. Jadi nanti Anda mengerjakannya hanya 1 jam. Jadi uji kompetensi Chukyu Mojigoi akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 untuk kelas A dan kelas B. Jadi perkuliahan di tanggal Kamis tanggal 14 Januari itu sudah tidak ada. Jadi nanti Anda tinggal menunggu nilai akhir saja. Pertemuan ke-16 itu dipakai untuk uji kompetensi. Di samping itu juga ada deadline pengumpulan tugas akhir, ya. Nah, tugas akhir itu yang kemarin ya, membuat esai itu ya. Coba ada yang udah masuk belum? Udah mengumpulkan belum? Ini tanggal tugas akhir individu tanggal 11 Januari juga deadline-nya, tapi jam 8. Ini udah masuk 9 dari 42 orang, jadi masih belum ada yang belum banyak ya. Coba siapa yang sudah masukin? Yang sudah masukin kelas B belum, kayaknya Abdullah Bustami, Alfianisa, Fajar, Erlangga, Amalia. Ini kelas B belum ada ya, topik sudah masukin di tugasnya, yang lain belum ya. Silakan diisi supaya nanti nilai akhirnya itu Anda maksimal ya. Karena penilaian saya itu dari sini, semuanya dilihat dari penilaian itu ada yang pertama dari absensi, jelas ya. Absensi tiap perkuliahan itu ada nilainya, kalau hadir 100 nilainya. Kemudian absensinya berapa kali, kemudian masuk sini ada forum kuis ya, ada tes kompetensi harian ya, kemudian ada nanti tugas akhir, saya belum tambahkan di sini ya. Ada tugas akhir, ini belum ada nilainya. Kemudian uji kom, nah uji kom juga belum ada nilainya. Sehingga nanti Anda akan mendapatkan nilai akhir di sini. Nah ini saya perlu ketahui. Jadi nilai akhir itu ada di sini. Nah sebelum uji kom dan tugas akhir ini udah ada nilai kehadiran ya. Nilai kehadiran ini rata-rata hampir A semua. Ada yang B, ada yang B kehadirannya. Kemudian ada yang AB, ada yang B juga. Ini rata-rata ada yang C juga. Kehadirannya mungkin tidak masuk ya, karena banyak tidak masuk. Yang C itu baru 1 orang. Kemudian BC gitu. Nah, kehadirannya berarti itu kan nilai totalnya 60,87. Nah ini akan berpengaruh kalau nilai dari uji kom dan nilai dari forum serta tugas itu belum masuk. Jadi nanti kalau dia dimasukin maka nilai akhirnya akan muncul di sini. Tolong ini diperhatikan teman-teman semuanya supaya nilai Anda minimal semuanya B atau A gitu ya. Oke, itu saja. Kalau tidak ada lagi ya, materinya sudah saya tersampaikan. Silakan Anda pelajari kembali bab 1 sampai bab 5 dari sini. Bab 1 itu Ringo ya. Kemudian bab 2 itu Supa Market. Nah, Ringo ini ada bacaannya dikit-dikit ya. Ini baca lagi supaya Anda mengerti kosakatanya. Kemudian bab 2 Supa Market ya. Supa Market itu ada 3 paragraf, ini dibaca lagi. Ini masih ada waktu 3 hari lagi. Kemudian Nihon Jinto Yofuko. Nah, ini baca lagi ya. Semua akan di situ ya. Ini semua tidak jauh dari sini soalnya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada yang bertanya tidak? Mengenai uji kom. Kok yang Calista tadi nggak ada ya di absensi? Saya penasaran. Silakan, ada yang mau bertanya?
Tidak, Sensei. Oke. Nah, saya lihat dulu absensinya. Kok di sini listnya harusnya 25, tapi kok hanya hadir 17. Aneh. Oke, ini tampilan my class-nya mungkin. Tetap 17 ya, tampilnya kok enggak ada. Baik, karena ada waktunya, maka hari ini akan saya selesaikan perkuliahan ini sampai di sini. Terima kasih bagi yang sudah hadir setiap pertemuan. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan terakhir uji kom tanggal 11 Januari 2020. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.